Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafriadi Hamdani atau Krapeh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konservasi. Konservasi yaitu upaya memelihara apa yang kita punya dengan cara yang bijaksana. Dikemukakan oleh Theodore Roosevelt. Oleh karena itu, ada konsep atau strategi dari konservasi. Yang pertama, perlindungan sistem. Yang kedua, pengawetan. Dan yang ketiga, pemanfaatan secara lestari. Tujuannya ialah menjaga pelestarian dan pemanfaatan secara serasi dan seimbang, menjaga kondisi alam dan mengusahakan terwujudnya kelestarian alam. Selanjutnya ialah pengertian tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Kita lanjut. Ekosistem adalah satuan fungsional dasar dalam ekologi yang meliputi komponen biotik dan abiotik yang saling berpengaruh atau mempengaruhi. Adapun komponen ekosistem yaitu komponen abiotik dan biotik. Abiotik berarti dia benda mati, biotik adalah benda hidup. Konsep pembangunan di zaman dahulu yaitu adalah modal dasar pembangunan yang ada 8 macam. Salah satunya yaitu sumber daya alam. Faktor yang sangat dominan ialah keragaman flora dan fauna. Cara pandang dari konservasi ada dua, yaitu autoekologi dan sinekologi. Autoekologi yaitu adalah faktor yang mempengaruhi kepunahan harimau Jawa. Itu bisa dari faktor secara luas. Sedangkan sinekologi yaitu adalah keanekaragaman hayati cagar alam Nusa Buru. Itu adalah faktor yang terjadi di tempat yang sudah ada taman nasionalnya, yaitu cagar alam. Misalnya contoh lainnya juga bisa di taman nasional dan lain-lain. Herbarium. Pengertian dari herbarium yaitu suatu spesimen dari bahan tumbuhan yang telah dimatikan dan diawetkan melalui metode tertentu dan dilengkapi dengan data-data mengenai tumbuhan tersebut. Sedangkan untuk fungsinya yaitu yang pertama sebagai referensi atau pedoman, yang kedua sebagai lembaga dokumentasi, yang ketiga sebagai pusat penyimpanan data. Untuk referensi yaitu adalah sumber utama untuk diidentifikasi tumbuhan bagi para ahli taksonomi, ekologi alam, dan lain-lain. Intinya untuk dipelajari. Sedangkan untuk lembaga dokumentasi yaitu sebagai koleksi dan nilai sejarah. Sedangkan untuk pusat penyimpanan data yaitu untuk pemanfaatan ahli kimia untuk dipelajari tentang alkaloid, misalnya farmasi. Untuk selanjutnya dijadikan sebagai obat-obatan herbal. Untuk koleksi dan tumbuhan, spesimen herbarium yang baik harus memberikan informasi terbaik mengenai tumbuhan tersebut. Misal itu, informasinya tentang tumbuhan yang diherbariumkan itu harus jelas informasi tentang tumbuhan tersebut, agar herbarium itu sangat berguna bagi pembaca dan pengamat. Untuk alat-alat dari herbarium basah maupun kering sebenarnya cukup gampang. Untuk yang kering itu kita bisa menyediakan alkohol, kertas HVS, resep penjepit, kertas karton, selotip, gunting, dan kapas. Sedangkan untuk yang basah cukup simpel, hanya toples atau wadah yang tertutup, kemudian lidi dan alkohol. Dan yang sangat penting adalah spesimen yang akan diawetkan, tumbuhannya maksudnya. Untuk herbarium yang biasanya dikoleksi dan syarat-syarat koleksinya ialah yang pertama, jika itu tumbuhan kecil itu dikoleksi seluruhnya dari atas sampai bawah, dari akar sampai ujung daun.
Terus untuk yang kedua, untuk tumbuhan besar atau pohon yang dikoleksi itu yang pertama cabangnya dengan panjang 30-40 cm yang mempunyai organ lengkap yaitu daun, bunga, dan buah. Minimal ada satu. Seperti itu. Untuk pohon yang sangat tinggi, pengambilan organnya bisa dilakukan dengan galah atau alat bantu yang lain. Yang penting ketiga unsur organ itu terpenuhi. Seperti itu. Untuk pohon-pohon perdu itu yang penting atau kadang-kadang itu penting itu yaitu kuncup atau daun baru, daun muda. Yang penting untuk dikoleksi dan diherbariumkan untuk bisa dipelajari selanjutnya. Untuk catatan lapang sendiri itu beberapa ada poin penting yang harus dicatat. Yang pertama itu terdapat ciri-ciri yang berisi tentang keterangan-keterangan dari ciri-ciri tersebut, ciri khas terutamanya. Yang kedua adalah tumbuhan tersebut yang tidak terlihat setelah spesimen kering. Yang ketiga, beberapa keterangan yang harus dicantumkan yaitu lokasi, habitat, dan warna dari tumbuhan itu. Yang keempat ialah bunga atau buah, bau, eksudat, polinator jika ada, dan pemanfaatan secara lokal, dan nama dari tanaman atau herbarium tersebut. Sehingga informasi tentang herbarium itu lengkap, tidak setengah-setengah. Intinya apa? Memudahkan pembaca, peneliti, dan yang lain untuk mengetahui herbarium apa atau tanaman apa yang diawetkan. Seperti itu. Oke, sekian hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf udah belepotan ini gara-gara ya makan sama Diplen. Semangat untuk mempelajari apa itu konservasi, apa itu herbarium. Saya Syafriadam Dani atau bisa disebut Kerapeh pamit undur diri. Jangan lupa ya untuk di subscribe dan jangan lupa juga di like kalau berkenan. Kalau nggak berkenan nggak apa-apa, intinya jangan unlike ya, kasihan. Terima kasih, saya pamit, bye bye bro.